selamat malam. Perkenalkan saya Najwa Mulia. Di sini saya izin mewawancarai ya buat mengisi tugas aku ya. Boleh perkenalan nggak ibu namanya siapa? Nama ibu Susi Setia. Asal ibu dari Padang. Dari Padang. Ya. Ibu tinggalnya di Kota Padang. Sekarang ibu baru di sini baru sekitar 11 bulan. Sudah gimana? Sudah baru ya. Nah, sini kalau di sini ibaratnya baru di sini kalau jadi semua yang dapat semua tempat tinggal itu mau dikasih mulai dari nol lagi. Aku boleh nanya-nanya tentang jualan ibu? Boleh. Kenapa aku mau nanya, ini ibu kenapa bisa jualan sate Padang? Awalnya kenapa bisa kepikiran buat jualan sate Padang? Karena pertama ini pertanyaan saya ini sejarah karena kenapa ini jualan yang merintis pertama kali ini suami. Jadi pengalaman pribadi saya sebenarnya bukan di jurusan makanan, saya di bidang misalnya bagian aksesoris pakaian itu pun masuk pasar keluar pasar, tapi karena makanan ini pengalamannya dia pernah kerja sama orang. Jadi dia kerjanya karena dia suami saya ini anak pertama, adiknya berlima di bawahnya, ibunya janda, jadi dia rela ini pernah di kuliah karena dia ada adiknya dia yang sekolah di bawah dia, jadi dia putus kuliah maka dia kerjalah sama seseorang untuk kerja jualan sate Padang ini. Makanya dia benar-benar minat nih sampai tidur di sebelah tong sampah. Maka adalah minat dia untuk buka sendiri usaha sampai bisa. Sekarang alhamdulillah cabangnya udah ada 5. Yang pertama di Pasar Pintu, tempat lampu merah. Yang kedua di Jombang. Yang ketiga di sini di Kampus 2. Terus yang keempatnya di Pondok Cabe, pojok di Panggolong. Yang kelimanya di Cinangka. Dan Cinangka ini baru interview 22 gitu. Baru buka ya? Baru buka. Makanya ini kenapa ibu bisa ibaratnya jualan sate Padang ini karena semua yang dia dapat ini dengan air mata. Sesuatu yang dia makan itu yang benar-benar punya dia merintis dari nol sampai dia bisa mengelolahkan adiknya. Sekarang kuliahnya adiknya itu dapat biaya dari satu ya, semuanya kuliah, ada 2 orang yang berkuliah. Sekarang alhamdulillah semuanya udah buka cabang semua itu secara pribadi, keluarga dari suami. Kenapa ya? Dia ibaratnya benar-benar teteh nih, ibaratnya buka sate Padang ini dari usahanya. Karena dia teringat soalnya dulu yang namanya kehidupan kalau di Padang kan nggak ada yang orang tuanya jaya, bapaknya jaya. Karena ibunya ini beneran cacat. Jadi yang menafkahkan dia itu tidak ada. Jadi belajarlah suami saya tadi itu dia pertama bekerja sama orang, merintis dari nol, terus nekat buka usaha sendiri, berkembang sampai sekarang. Itu dari tahun 2013. Sekarang alhamdulillah masih tetap jualan sate Padang. Oke, itu cara mengelola sate Padang dulu ya. Maksudnya cara membuat sate Padang. Cara membuatnya yang pertama ya kita ibaratnya dari sistem bahannya dulu. Kalau bahannya kita khusus daging. Ini kita belanjanya bukan di pasar kita, tapi kita belanjanya khusus ke daerah Depok. Iya, karena setiap tekstur dagingnya itu beda-beda. Beda-beda maksudnya dia nggak sama nih, setiap pasar itu kita beli di sini, terus di Depok beda. Soalnya kenapa kita bilang beda, di saat kita pengukusannya tekstur barangnya ini beda, ada lembutnya, ada yang kerasnya. Jadi kita kenapa belajar ke Depok semua, karena di sana bahannya sangat bagus. Soalnya sebelum kita jualan ini, kita testimoni dulu. Testimoninya gini, kita coba dulu, enak nggak? Kalau enak baru kita pasarkan. Tapi kalau tidak enak, kita nggak akan pasarkan. Begitupun dari kuahnya kekentalannya, kalau bahannya asli, kita gunakan bahannya asli, dia bahannya ini tahan insya Allah 2 hari 2 malam. Tapi kalau bahannya air, tahu kuah air kayak kuah sayur,
kan itu kayak kuahnya encer kan. Hal ini insya Allah tidak, karena bahannya kita benar-benar teliti. Ibaratnya kita menjual orang puas, kita senang. Terus dari semua lontong, ini semua yang namanya sate padang, maka belanjanya khusus ngomongin padang semua. Bahannya dari bumbu ke dagingnya itu khusus orang padang semua. Pengolahannya dari kulit sampai penggilingan kita lihat secara nyata. Tidak bisa nih belanjanya yang udah dilakukan orang dulu, pengolahan dulu, baru kita beli, tidak. Maka beli bahannya mentah, terus kakak pilih nih yang bagus-bagus, baru kita beli nih sama orang yang khusus padangnya. Baru kita coba. Tidak secara langsung orang udah jual baru kita beli, tidak. Jadi ini yang sama yang sate padang ini, bumbunya itu khusus kita yang milih. Jadi biar rasanya enak, cocok, baru enak diolah. Jadi kakak tidak bisa sembarangan, ibaratnya kakak belinya di sini yang buat bukan orang Padang. Ya, kakak memang asli khusus orang Padang semua. Sebab yang namanya sate Padang, kalau yang namanya orang Padang itu cabenya tetap terasa. Santannya jangan dibilang lagi. Kalau bumbunya memang diakui banyak orang. Jadi yang namanya sate Padang memang harus orang Padang yang megang. Jadi semua bumbu dengan rasanya insya Allah memang asli orang Padang semua. Jadi kakak nggak bisa nih, oh ini orangnya ini orang enggak, harus asli orang Padang juga. Jadi bumbunya ini nggak bisa sembarangan orang, jadi kakak pilih dulu ini orangnya. Terus kalau dari lontongnya ini asli dari beras Padang, nggak ada campuran-campurannya, memang Padang semua. Tapi kalau bahan pembungkusan itu kan udah ada olahan dari produk yang lain ya. Ya ibaratnya ya tergantung kakak lagi yang lipat-lipatnya gitu. Kalau dari kerupuk kulitnya ini, ibaratnya ini memang asli datang dari Solo. Solo yang ini dari Solo Selatan, dari Padang juga, bukan dari sini. Ibaratnya pengirimannya barangnya pengolahannya dari Padang semua, bukan dari pasar. Memang asli di Padang. Ini piringnya di Padang. Ini pengirimannya dari Solo melalui JNE, lalu kakak olah di sini. Bahannya dari Padang semua. Jadi kualitas bahan kerupuk kulit dari sini sama pasaran beda. Boleh dicicip. Kalau yang di pasar sama yang di sini itu, soalnya kalau yang di pasar itu bentuk kerupuk kulitnya putih, nggak ada bumbunya. Kalau orang Padang kerupuk kulit pasti pakai bumbu. Nah itu aja yang membedakannya, yang mana yang asli Padang sama yang enggak. Jadi kakak di sini orang banyak yang beli yang tahu asli Padang kakak. Iya, kakak asli orang Padang, kakak asli orang Awak. Berasal dari Sumatera Barat, asli dari kota Padang. Kenapa nih dari kuah lagi warnanya kenapa merah? Ya kan? Karena orang Padang itu yang taunya dua kuah, yang kuning satu itu nggak pedas. Karena kebanyakan yang suka itu gurih, enak, manis. Karena kacangnya banyak. Kalau yang kuah merah itu pedas. Karena dia mencabai kenapa merah itu yang membedakan. Jadi orang taunya yang kuah merah ini sate Padang Pariaman. Kalau yang kuning itu sate Padang, kota Padang. Jadi banyak lagi nih kualitas dari kuah ini, ada yang warna coklat. Itu tergantung lagi pengolahannya, beda-beda bumbu. Cuman orang yang tahu cuma dua warnanya, cuma merah sama kuning. Jadi kakak di sini karena kakak memang nampak Padangnya, kakak memang sengaja jual kuah merah. Jadi di dalam kuah merahnya itu dia bukan saus. Jangan bilang saus ya. Kadang ada nih yang jajan nih kak, sausnya pisahkan, bukan saus, tapi ini bumbu memang asli dari adonan orang Padang. Bumbunya ini pilihan khusus, bukan saus yang dikasih, tapi memang beneran cabai yang dimasukin sama pewarna alami. Itu kita pewarna yang dibutuhkan. Ini memang racikan asli sendiri. Cara berjualan itu selama ini gimana sih? Alhamdulillah, pertamanya memang yang namanya kita merintis ya, itu kesabaran memangnya ya. Kesabaran kenapa dari awal kakak jualan di sini, ya namanya kakak kan baru 11 bulan di sini. Jadi benar-benaran nih harus benar-benar nih tekun di bidang ini, di bidang makanan yang kakak jual ini. Bagaimana cara pelayanan kakak sama orang. Yang kedua, dari rasanya, kalau udah nyetel di lidah orang balik lagi. Jadi yang pertamanya kakak merintis jualnya hanya 5 porsi, 3 porsi, sekarang alhamdulillah udah bawa 1000 porsi.
Alhamdulillah setiap hari. Kakak di sini bukanya kan biasanya kan jam 4. Yang namanya pengolahannya sekarang udah rutin. Yang kedua cabangnya banyak, pengolahnya cuma 2 orang di dapur. Memang kakak sama suami yang ahli bumbu sama ahli kuah. Jadi nggak bisa sembarangan orang karena kalau bumbunya beda tangan, dia akan beda rasa. Kalau orangnya masih satu, jadi semua cabang yang dibuka masih satu rasa dia. Jadi alhamdulillah sekarang cara penjualannya udah mulai meningkat, udah 3 bulan ini. Pertamanya yang namanya kita baru merintis, kita berarti baru mencari langganan. Soalnya kakak kalau di kampus ini baru 11 bulan di sini. Jadi ya harus lah gitu. Ibaratnya harus sabar, harus yang namanya hujan, kakak tetap jualan, nggak pernah libur. Paling kakak liburnya kalau nggak ada yang sakit, kalau nggak ada pesta besar di antara keluarga. Tapi kalau hujan hanya hujan biasa, kakak tidak datang. Maka bukanya dari sekarang ini dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Iya. Karena kenapa? Karena dari ketahanan kuahnya. Karena di sini sate yang paling lama kakak bukanya sampai jam 3 pagi. Gitu. Nah, jualan di sini bayar nggak? Namanya kita hidup dengan orang ya bayar. Nah, kalau kita hidup dengan orang ini kemanapun awak, ibu, kamu itu semua tabang, lima makanan tampak di situ pasti ada makanan. Ibaratnya dimanapun bumi dia pasti ada pembelinya, bayar. Dia namanya awak mengalir di kaki jalan, walaupun bukan ibaratnya awak mengalir di situ, dia lima keamanan lah kan. Iya, kalau orang pasti tidak kemana-mana. Saya, yang namanya RTW pasti tidak kemana-mana. Tapi yang namanya awak pendatang, kalau sesuai dengan aturan kampung per kampung, ibaratnya ber-RT ya awak harus menuruti peraturan dia kampung. Dia bayar, tak mungkin awak tidak membayar. Berapa bayar? Kalau pakai lapak, ini 500. Kalau nggak tak gerobak, 100. Kata gerobak beda puluh. Kalau pakai mengalir, memang khususnya. Kata gerobak adalah khususnya. Itu per bulan. Nah, kalau itu per bulan. Kalau yang lampu pembayaran listrik itu kalau udah mati misalnya, itu awak nambahinnya setiap gerobak 10.000. Iya. Kalau lah mati, kalau lah habis stoknya. Kalau ahli, awak ambil dia ke masjid. Kalau di masjid murah, awak kembali imbal sekali saja dulu. Kalau kebersihan sampah tergantung awak. Jadi baliknya awak kalau mengalir di situ ya berhasil, awak baru berhasil. Kayaknya udah cukup banyak ya tadi udah. Di sini ada apa? Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dirawat kamu dengan buka usaha mencari anak mengalir di situ membawa anak. Namanya orang merantau merintis dari nol. Aduh lah buat dapet ini usaha dinaikkan dan memandang orang baik. Yang pasti kalau lagi ada ini usaha awak pasti ada nanti. Ibaratnya yang pertama kembali awak dia lah biasa mencari orang pun mencicipi seorang. Jadi inilah ada niat kan buka usaha sekarang mudah-mudahan jaya-jaya lah. Dan ketentuan orang lain. Ada keahlian, ada ini, ada pengetahuan, tunjukan. Jadi siapapun akan mencari awak misalnya inspirasi untuk anak muda yang lain. Jadi ini tidak di rumah saja, tidak nyambi pukulan dia di orang lain, dulu lagi berbeda. Tapi inspirasi tadi bukan keluar. Jadi orang lain pun juga mengikuti. Kan kayak gitu kalau dapat muda. Jadi ikut dapat mau jadi anak mau balik kayak gitu mau anak. Ibaratnya orang merantau. Yo bakat-bakat. Tidak ada manfaat lah bagi kami ada dan nampak dengan mengetahui satu sama lain. Terima kasih banyak.